Buka di jam 6 pagi dan tutup di jam 10 malam. Ngapain aja tuh di warung? Yuk lah, daripada kalian kepo, ikuti kegiatanku hari ini di warung. Ngapain aja? Hai mama online lah, ngapain kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan? Udah pada siapan main HP? Enak lah kalian. Aku Kang Warung kalau udah pagi kayak gini kecret. Ya, jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali, tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Inilah sesi yang paling membahagiakan bagi Kang Warung kayak aku gini. Kalau lapas jualannya udah kosong, pas belanja bebas pilih mana yang mau dibeli, pilih mana yang mau diambil, pilih mana yang mau dimakan. Tanpa mikirin harga dan juga mikirin budget yang pas-pasan ataupun mikirin budget yang gak cukup. Udah puas sorong sana sorong sini, keliling sana keliling sini, asal comot-comot aja, nggak terasa udah 2 keranjang aja penuh pas aku belanja tadi. Disoronglah tadi 2 keranjang yang isi jajanan penuh itu tadi sampai dikasih dihitung. Gitu pas keluar struk belanjaannya, giliran pas bayar banyak pula kembaliannya, ya kan? Berasa punya bonus nggak sih? Semua isi warung yang kosong-kosong udah pada diisi, jajanan juga terisi penuh lah. Terus kalau masih sisa banyak tuh modal, enaknya diapain ya? Mau dipakai jalan-jalan kentang, mau aja anak keluar buat makan juga nanggung. Ya udahlah, disisihkan dulu, disimpan dulu, dipending dulu jalan-jalannya. Nanti kalau udah 2 kali kayak gini kan lumayan. Apalagi ambil kunci kereta, ya udah gas terus. Gak ada salahnya juga keluar ganti suasana, biar nggak suntuk kali mata ini, ya kan? Nasi itu aja yang ditengok di warung ini. Kalau lapas ada rezeki berlebih, apa salahnya kita berbagi? Karena berbagi itu nggak melulu ngasih barang ataupun ngasih uang ke orang lain ya. Tapi kalau pas kita keluar ngajak anak jalan-jalan, beli makanan yang ada dijual di jalan, rasa baginya itu banget pakai plus lagi. Karena apa? Anak happy dibawa jalan-jalan, tersenyum bahagia. Sementara pedagang yang kita beli jualannya tersenyum semeringah karena kita ikut ngelarisi jualannya. Inilah yang aku bilang tadi, berbagi itu nggak melulu ngasih barang ataupun ngasih uang ke orang lain. Sekedar membuat orang di sekeliling kita itu tersenyum juga kita punya kepuasan tersendiri loh. Gak tau lah aku cara penyampaianku salah ataupun kayak mana, tapi ya itu caraku. Kalau kalian mau ikut boleh, nggak ikut ya udah. Tahu nggak dipaksa juga kan, ya kan? Kecret. Kebetulan hari ini aku udah selesai belanja jajanan di grosir biasa. Aku belanja jajanan. Ini tadi sekalinya belanja aku habis sekitar 800.000 lebih ya wuy. Mungkin untuk kalian-kalian yang warungnya udah terlanjur besar, 800.000 itu nggak terasa ya wuy. Tapi menurutku sendiri ya lumayan loh. Omset 1 hari cuman bisa buat belanja jajanan dan menuhin isi warung untuk jajan itu sendiri. Terus gimana sih ngakalinya biar anak-anak itu nggak cepet bosan sama jajanan yang kita jual di warung kita wuy. Aku sendiri sering kali kalau ada jajanan baru keluar pastilah aku beli. Apalagi yang viral-viral di sosial media. Kalau kira-kira harganya terjangkau dan anak-anak itu nggak berat buat belinya. Kalau harga jual ecernya itu masih 1.000-2.000 perak, pastikan anak-anak mau beli wuy. Mereka tuh biasanya penasaran sama rasanya, penasaran sama teksturnya, penasaran sama baunya. Pokoknya gitulah kira-kira. Pertamanya beli 1 hari langsung ludes habis. Belanja kedua kali sekitar 2 ataupun 3 hari habis. Nah biasanya kalau udah belanja keempat ataupun kelima, anak-anak udah mulai bosen wuy. Nah terus kalau udah kayak gitu kayak mana kak? Kalian selo sabar, jangan terburu-buru kali. Jajanan yang pernah viral dan udah ngehit, sudah nggak laku dijual di warung kalian, udah nggak usah pening-pening, putar balik kembali ke setelan awal, kembali ke jajan-jajan yang biasa kalian adakan di warung kalian. Biasanya anak-anak tuh suka snack-snack yang rasanya gurih renyah kayak kentang ataupun kacang-kacangan. Nah untuk wafer-wafer yang 2000-an juga snack-snack yang isinya coklat biasanya juga terbest seller di warung aku. Mau yang eceran gope, mau yang eceran 1.000, mau eceran 2.000 pun digas terus sama anak-anak itu. Makanya kalau kita jualan ini pandai-pandailah kita milih target pasar kita wuy. Sering-sering memvariasikan produk biar konsumen kita itu nggak pada bosen. Sering update mana-mana aja jajanan yang terbaru dan terlaris dan terbest seller. Selagi kalau kira-kira itu masih terjangkau sama anak-anak, ya udah diredikan aja di warung kalian. Gak ada salahnya juga buat kita Kang Warung ini mencoba hal-hal baru biar pembeli itu nggak bosen jajanannya itu mulu. Ya pandai-pandai kita lah ya kan update. Selain pembelinya puas dan senang, apalagi udah jadi langganan, Kang Warung kayak aku panen cuan. Walaupun kalau dipikir-pikir jualan jajanan ini serenteng itu cuman untungnya sebiji. Nah kalau dimakan anaknya sendiri sebiji udah habis tuh untung. Ya iya kalau dimakan sebiji, kalau sampai 2 apa nggak nombok? Memang iya kalau dipikir logika kita nombok, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan nggak kayak gitu. Kalau kita pandai memvariasikan
memvariasikan jualan kita. Terus tetap mau belajar, upgrade jajan-jajanan terbaru. Jualannya juga nggak semacam tapi bermacam-macam, bervariasi. Apalagi yang kita jual itu. Biasanya ya kalau aku ada jajanan terbaru, waktu pertama kali aku jual di warung aku itu biasanya aku cicip-cicip dulu. Nah kalau dirasa di lidahku itu enak, ya wis lah, lidahku itu nggak pernah bohong memang. Apalagi kalau nggak diserbu sama anak-anak di sekitar rumahku. Apalagi kalau udah dibilang itu jajanan baru dan baru keluar, ya udahlah. Apalagi kalau nggak heboh anak-anak ini ya kan, cepet-cepet mau beli, cepet-cepet mau beli, berebut semua. Aku pun kang warung nggak bisa bilang lagi. Yang beli udah berebut kayak gitu, kayak mana pula awak nggak semangat jualan ini? Cuma modal belanja barang ditengkrengkan, pembelinya datang nyamperin, lah akunya tinggal panen. Enak ya, jadi aku mau klen. Cobalah tes jualan biar paham. Nggak kenal namanya hari libur, nggak kenal namanya tanggal merah, nggak kenal namanya ngantuk, nggak kenal namanya capek, nggak kenal namanya letih, lesu, lelah. Sedangkan sakit badan ini pun kalau masih bisa berdiri tegap ya kan, agak lemes-lemes sedikit, warung pun tetap buka. Bangun paginya duluan, siapannya belakangan, tidurnya pun juga belakangan. Nah, udah siap belum kalian kira-kira ngadepin itu semua? Orang-orang masih terlelap tidur, kalian udah bangun. Pas malamnya orang udah santai main HP, nonton TV, kadang-kadang udah kelelap tidur. Dagang warung ini yang masih setia berbakti, ngumpulin pundi-pundi rupiah, walaupun masih perkara receh ya tetap dijalani. Nah, kira-kira udah siap belum kalian yang kayak gitu? Kalau belum mending mundur, kalau masih mau maju ya udah tahankan lah wuy. Ya so kalau kayak gitu aku udah selesai nyusuni semua belanjaan dan jajananku hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret, picu picu.